Saya tidak minta Anda memilih saya. Saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Okay? Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman semua, kali ini gue akan membahas tentang desak Anies, di mana di sini para mahasiswa ataupun masyarakat biasa bisa bertanya apa saja dan dijawab spontan oleh Pak Anies ya. Dan pertanyaan ini tanpa dipersiapkan dulu ya oleh panitia, tapi langsung. Di forum ini benar-benar membuktikan kalau calon presidennya benar-benar orang yang cerdas dan bisa menjawab segala macam pertanyaan dari mahasiswa, masyarakat biasa, ataupun dari siapapun. Nah, kali ini ada pertanyaan yang cukup sangat keren ya dari mahasiswa. Nah, di sini gue akan react ya, karena ada pertanyaan yang cukup bagus dari mahasiswa yang membuat orang-orang yang membuli Pak Anies tentang DP 0% itu terdiam. Terlihat ya di sini ya, sepertinya jawabannya sangat-sangat memukau dan sangat-sangat membuat si penanya pun tak bisa berkutik. Karena banyak sekali ya orang-orang yang selalu mengatakan kalau DP 0% itu gagal. Belum lagi kalau Jakarta itu tidak maju dipegang Pak Anies, berantakan dan ini lain itu sebagainya. Tapi di sini Pak Anies mengatakan, kalian boleh pilih siapapun, tapi jangan sampai menilai seseorang dengan berita hoax. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Jadi saya baca dari flyer ini Pak, di bagian biaya hidup terjangkau, karena memang ini yang buat mahasiswa, anak muda itu tidurnya nggak nyenyak, biaya hidup Pak. Gitu. Jadi di sini ada dapat hunian dengan bunga KPR flat 5% di tengah kota. Dapat hunian dengan KPR flat 5% di tengah kota. Merupakan angin segar bagi kami Pak, karena beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada narasi dari Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, bahwa milenial itu susah untuk dapat hunian. Jadi misi ini merupakan angin segar bagi kami, tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Tentunya kami gak mau 68 juta pemuda kecewa karena targetnya itu tiba-tiba turun nanti. Cuma yang dapat cuma 8 juta nantinya dari 68 juta. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Begitu Pak, terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Okay? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok hampir lebih dari separuh suplai rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya. Saya tidak minta Anda memilih saya. Saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Okay? Baik, terima kasih banyak Pak Anies. Kemudian Nah itu ya jawaban dari Pak Anies yang cukup memukau dan membuat si penanya pun puas ya. Sekarang kalian tahu ya DP 0% ternyata bisa justru berjalan ya. Dan itu tidak lagi untuk dijadikan serangan kepada Pak Anies terus menerus. Nah yang kedua lagi ada juga nih yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan Pak Anies mah cuma banyak ngomong doang, pinter ngomong doang, banyak janji doang. Mana tak terrealisasikan. Loh, kan dia belum jadi presiden. Nanti kalau dia jadi presiden, kita tagih tuh janji-janjinya. Justru seorang pemimpin itu harus berjanji dulu. Dan kita catat janji-janjinya, setelah dia jadi, kita tagih janjinya. Ini jawaban dari Pak Anies yang sungguh sangat menohok untuk si penanya. Kita lihat videonya. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya,
saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Kena nih. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Kena tackle langsung sama Pak Anies. Keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Emang keren, mantap sekali. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Setuju ya? Oke. Wah, keren sekali nih Pak Anies asli. Ini buat yang penanya langsung terdiam. Jarang-jarang loh kita punya pemimpin yang seperti ini. Dia, Pak Anies, membuat program Desak Anies ini memang terobosan terbaru. Asli aja, di mana Pak Anies bisa benar-benar dikuliti dan Pak Anies bisa benar-benar menuangkan, menumpahkan pikirannya. Yang artinya bisa membuat para penanya itu puas gitu loh. Karena kita menginginkan seorang pemimpin yang bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena masyarakat ingin begini, pemimpin bisa melakukannya. Tapi kalau jika masyarakat pun bertanya, tidak ada yang menjawab, maka masyarakat seperti tak punya pemimpin toh. Maka dari itu ini program ini memang bagus banget ini. Kampanye Pak Anies dengan Desak Anies ini membuat kita juga banyak mengerti dan kita juga banyak tahu ya gagasan-gagasan dan narasi apa yang akan Pak Anies bawa, dan orang pun bisa bertanya bebas tanpa dibatasi. Dan justru dengan itu Pak Anies pun bisa menuangkan pikirannya, melepaskan pikirannya, menumpahkan pikirannya secara brutal. Tentunya brutal di sini brutal yang berakal ya guys. Nah, menurut kalian gimana? Masih ragu dengan Pak Anies? Kalau gua sih oke lah. Oke teman-teman semua, jangan lupa ya,
komen kritikan kalian di bawah ini yang membangun tentunya ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.